Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah peristiwa diplomasi yang terlihat tenang di permukaan, namun menyimpan ketegangan besar di balik layar. Pernahkah terpikirkan oleh Anda, mengapa dua negara yang sempat saling menyerang, kini kembali duduk di meja perundingan, tetapi hanya mau membicarakan satu isu saja? Satu pihak ingin membuka semua kartu, sementara pihak lain justru mempersempit pembahasan seketat mungkin. Di saat pembicaraan berlangsung, peringatan keamanan justru dikeluarkan, seolah memberi isyarat bahwa risiko belum benar-benar pergi. Lalu apa sebenarnya yang sedang dipertaruhkan dalam perundingan ini? Apakah ini awal dari jalan damai, atau sekedar jeda sebelum ketegangan berikutnya muncul? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada Jumat 6 Februari 2026, jalur diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran kembali bergerak setelah lama terhenti. Lokasi yang dipilih bukan Washington atau Teheran, melainkan Muscat, ibu kota Oman. Sebuah kota yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai ruang aman bagi perundingan senyap di Timur Tengah. Pertemuan ini tidak dilakukan secara terbuka, dan kedua delegasi bahkan tidak duduk dalam satu ruangan yang sama. Oman kembali mengambil peran sebagai perantara, menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain, langkah yang mencerminkan betapa rapuhnya hubungan kedua negara saat ini. Pembicaraan pada 6 Februari 2026 ini berlangsung dalam suasana yang jauh dari normal. Sebelumnya, kawasan Timur Tengah sempat berada di titik paling tegang ketika serangan udara Israel pada pertengahan Juni 2025 berlanjut dengan keterlibatan langsung Amerika Serikat terhadap beberapa fasilitas nuklir Iran pada akhir bulan yang sama. Sejak saat itu, jalur diplomasi praktis membeku. Tidak ada pertemuan formal, tidak ada pernyataan bersama, dan komunikasi hanya terjadi melalui saluran terbatas. Muscat menjadi titik pertama di mana kedua pihak kembali menguji kemungkinan berbicara, meski dengan jarak yang masih terasa dingin. Fokus pertemuan ini dibuat sangat terbatas. Hanya satu isu yang dibawa ke meja perundingan, yaitu program nuklir Iran. Tidak ada pembahasan mengenai keamanan regional, tidak ada diskusi tentang kelompok bersenjata di kawasan, dan tidak ada agenda lain yang biasanya menyertai dialog antara kedua negara. Penyempitan agenda ini bukan tanpa alasan. Setelah pengalaman konflik terbuka pada 2025, kedua pihak tampak memilih langkah paling aman untuk menghindari kegagalan dini. Pembahasan tunggal dianggap sebagai cara menjaga pertemuan tetap berjalan tanpa memicu konfrontasi baru. Dari sisi Iran, pernyataan yang muncul setelah pertemuan disampaikan dengan nada hati-hati. Menteri Luar Negeri Iran menyebut pertemuan ini sebagai awal yang konstruktif, namun menegaskan bahwa prosesnya akan panjang dan penuh kehati-hatian. Tidak ada klaim keberhasilan, tidak ada janji perubahan cepat. Pernyataan ini mencerminkan posisi Iran yang datang dengan tujuan utama menguji niat Amerika Serikat, bukan untuk menandatangani kesepakatan dalam satu pertemuan. Amerika Serikat juga mengambil sikap serupa. Utusan yang hadir di Muscat tidak menyampaikan pengumuman besar kepada publik. Yang ditegaskan hanya satu hal, bahwa jalur diplomasi tetap dibuka dan pembicaraan akan dilanjutkan pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Kalimat ini terdengar sederhana, namun dalam konteks hubungan kedua negara, keputusan untuk melanjutkan dialog saja sudah merupakan sinyal penting. Itu menunjukkan bahwa opsi diplomasi belum sepenuhnya ditinggalkan, meski bayang-bayang konflik masih kuat. Pertemuan di Muscat berakhir tanpa dokumen bersama dan tanpa konferensi pers. Kedua delegasi meninggalkan Oman dengan membawa catatan internal untuk dilaporkan kepada pemerintah masing-masing. Bagi pengamat geopolitik, hasil ini bukanlah kegagalan, melainkan cerminan realitas hubungan Amerika Serikat dan Iran saat ini. Jalur komunikasi memang dibuka kembali, tetapi pintunya masih sempit, dijaga oleh rasa saling curiga dan pengalaman konflik yang belum sepenuhnya berlalu. (6 Februari 2026) memperlihatkan kontras tajam di balik meja perundingan Muscat. Meski kedua pihak sepakat duduk dalam jalur diplomasi, perbedaan posisi justru terlihat semakin jelas. Iran datang dengan satu batas tegas yang tidak bisa dinegosiasikan.
Pembahasan hanya boleh menyentuh isu nuklir, tanpa embel-embel lain. Bagi Teheran, penyempitan ini bukan taktik sementara, melainkan prinsip yang telah dibangun bertahun-tahun dalam setiap dialog nuklir dengan Barat. Alasan Iran menolak perluasan agenda bersifat strategis. Program rudal balistik dipandang sebagai fondasi pertahanan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari keamanan negara. Dukungan terhadap aktor regional dilihat sebagai instrumen pengaruh yang menjaga keseimbangan kawasan. Sementara isu hak asasi manusia dalam pandangan Teheran dianggap sebagai ranah domestik yang kerap digunakan sebagai alat tekanan politik. Dengan latar belakang ini, Iran menilai bahwa mencampur semua isu ke dalam satu perundingan hanya akan menciptakan ketidakseimbangan dan membuka jalan bagi tuntutan tanpa akhir. Sikap ini disampaikan secara konsisten selama pembicaraan berlangsung pada 6 Februari 2026. Pesan yang dibawa mediator Oman kepada pihak Amerika Serikat bersifat lugas. Jika fokus perundingan melebar, dialog akan berhenti. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Iran lebih memilih tidak ada kesepakatan sama sekali daripada kesepakatan yang dianggap mengorbankan garis merah strategisnya. Dalam konteks geopolitik kawasan, pilihan ini mencerminkan kepercayaan diri Iran bahwa waktu dan situasi regional tidak sepenuhnya merugikan posisinya. Di sisi lain, Amerika Serikat memandang persoalan dari sudut yang berbeda. Bagi Washington, kesepakatan nuklir yang berdiri sendiri dianggap tidak cukup menjawab kekhawatiran jangka panjang. Tanpa menyentuh isu keamanan regional, resiko ketegangan tetap ada meski pembatasan nuklir tercapai. Dorongan untuk memperluas agenda bukan semata soal tekanan, tetapi juga upaya menciptakan kerangka stabilitas yang lebih luas. Namun, dorongan ini bertabrakan langsung dengan pendekatan Iran yang defensif. Perbedaan ini semakin terlihat ketika, pada hari yang sama, Amerika Serikat mengumumkan langkah ekonomi tambahan terhadap Iran. Sanksi terkait perdagangan energi diperketat, dan tekanan terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan Iran kembali ditekankan. Langkah ini memberi sinyal ganda. Di satu sisi, Washington tetap membuka pintu dialog. Di sisi lain, tekanan tetap digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi kalkulasi Teheran. Kombinasi diplomasi dan sanksi ini menciptakan suasana perundingan yang syarat ketegangan tersembunyi. Iran merespons tekanan tersebut dengan nada yang tidak emosional namun tegas. Pernyataan resmi menekankan bahwa tekanan ekonomi tidak akan mengubah posisi dasar dalam perundingan. Teheran menyiratkan bahwa kompromi teknis hanya mungkin terjadi jika ada manfaat konkret yang sepadan, terutama terkait keringanan sanksi. Pesan ini memperlihatkan bahwa pembahasan di Muscat bukan sekadar soal teknis nuklir, melainkan juga tentang siapa yang lebih mampu menahan tekanan lebih lama. Pada akhir hari 6 Februari 2026, tidak ada perubahan posisi yang diumumkan secara terbuka. Yang tersisa adalah peta perbedaan yang semakin jelas. Iran berdiri pada garis sempit yang dijaganya dengan tegas. Amerika Serikat melihat agenda yang lebih luas sebagai kebutuhan strategis. Perundingan berlanjut ke tahap berikutnya dengan membawa beban perbedaan ini. Sementara mediator Oman terus menjaga agar dialog tidak runtuh sebelum mencapai pertemuan selanjutnya. Ketika pembicaraan di Muscat berlangsung pada 6 Februari 2026, dinamika keamanan di luar ruang perundingan bergerak dengan arah yang berbeda. Beberapa minggu sebelumnya, pada pertengahan Januari 2026, pemerintah Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan resmi kepada warganya agar mempertimbangkan meninggalkan Iran. Pesan tersebut tidak disampaikan dengan bahasa lunak. Jalur keluar darat disebutkan secara spesifik, sebuah indikasi bahwa otoritas Amerika menilai risiko keamanan bisa meningkat secara cepat dan tidak terprediksi. Peringatan itu tidak dicabut ketika perundingan dimulai. Justru pada hari yang sama dengan pembicaraan di Muscat, 6 Februari 2026, pesan keamanan tersebut kembali ditegaskan. Nada peringatannya mencerminkan kewaspadaan tinggi terhadap kemungkinan perubahan situasi regional. Bagi pengamat, sinkronisasi waktu antara perundingan diplomatik dan peringatan perjalanan ini menciptakan gambaran yang kontras.
Di satu sisi, dialog dijaga agar tetap hidup. Di sisi lain, asumsi terburuk tetap dipersiapkan. Sinyal keamanan semacam ini jarang berdiri sendiri. Ia biasanya lahir dari penilaian intelijen yang lebih luas, mencakup potensi eskalasi militer, respons balasan yang tidak terduga, atau kegagalan diplomasi yang bisa memicu ketegangan baru. Dalam konteks ini, ingatan terhadap peristiwa pertengahan Juni 2025 masih sangat segar. Rangkaian serangan udara yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat pada periode tersebut meninggalkan dampak psikologis yang mendalam, baik di Teheran maupun di Washington. Sejak saat itu, perhitungan risiko berubah. Setiap langkah diplomasi selalu diiringi kesiapsiagaan keamanan. Peringatan kepada warga negara menjadi bagian dari manajemen risiko, bukan semata langkah administratif. Ini menjelaskan mengapa perundingan di Maskat tidak dibingkai sebagai upaya normalisasi cepat, melainkan sebagai kontak awal yang rapuh. Diplomasi bergerak pelan, sementara mesin keamanan tetap berjalan penuh. Bagi Iran, peringatan perjalanan Amerika Serikat dibaca sebagai bagian dari tekanan politik. Teheran melihatnya sebagai sinyal bahwa ancaman implisit belum benar-benar ditarik, meski pembicaraan telah dimulai. Respons Iran terhadap situasi ini tidak ditunjukkan lewat pernyataan keras, melainkan melalui sikap konsisten di meja perundingan. Tidak ada pelunakan posisi, tidak ada isyarat terburu-buru untuk mencapai kesepakatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Iran memilih stabilitas internal dan kehati-hatian strategis ketimbang mengejar hasil cepat. Di pihak Amerika Serikat, kombinasi perundingan dan peringatan keamanan mencerminkan strategi berlapis. Diplomasi dijalankan untuk membuka peluang solusi, sementara kesiapan menghadapi skenario terburuk tetap dipertahankan. Pendekatan ganda ini memberi ruang manuver bagi Washington, baik di hadapan sekutu regional maupun di dalam negeri. Pesan yang dikirimkan bersifat konsisten, bahwa dialog tidak berarti mengabaikan risiko. Hingga hari perundingan berakhir pada 6 Februari 2026, tidak ada perubahan signifikan pada status keamanan regional yang diumumkan. Kawasan tetap berada dalam fase siaga, dengan diplomasi berjalan di jalur sempit dan tekanan geopolitik tetap terasa di latar belakang. Maskat menjadi simbol upaya menahan eskalasi, sementara peringatan perjalanan menjadi pengingat bahwa stabilitas yang dibicarakan di meja perundingan belum sepenuhnya terwujud dalam realitas di lapangan. Perundingan di Muscat memperlihatkan satu hal yang jelas. Diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran kembali bergerak, tetapi masih berjalan di atas jalur yang rapuh. Pembicaraan berlangsung, sinyal politik dikirim, namun tekanan keamanan dan kepentingan strategis tetap berdiri di sekelilingnya. Setiap langkah kecil membawa konsekuensi besar, bukan hanya bagi dua negara yang berunding, tetapi juga bagi stabilitas kawasan yang terus diawasi dunia. Jika Anda ingin terus mengikuti perkembangan geopolitik global dengan penjelasan yang jernih, faktual, dan mudah dipahami, pastikan Anda subscribe ke channel Kasih Fakta. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya yang sedang dan akan terjadi di panggung dunia.